untuk untuk materi kita malam hari eh, saya kasih judul sesuatu yang komplit ya. Kita harus menyelesaikan suatu pekerjaan kita dengan selesai. Jadi jangan sampai setengah-setengah. Begitu juga dengan kita dalam pelayanan, teman-teman harus menyelesaikan apa yang teman-teman sudah mulai dalam pelayanan. Begitu juga dengan di lingkungan kerja ataupun di mana. Nah, Tuhan mau kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jangan kita sudah mulai tapi kita tidak selesaikan dengan baik. Oke. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu atau kita sedang dalam suatu keadaan. Kalau teman-teman mendengar kata hampir, misalnya dia hampir sampai, berarti kan tidak sampai, berarti kan belum sampai ya. Atau hampir selesai, berarti tidak selesai. Hampir menang, misalnya kita nonton bola, aduh Manchester United hampir menang nih. Kalau hampir menang, berarti kan sama dengan tidak menang, benar kan? Lalu kita wisuda nih tahun 2024, hampir saja kita lulus. Berarti kalau dibilang hampir saja kita lulus, berarti tidak lulus. Benar tidak? Lalu kita bilang, ah, hampir dapat ikannya. Kita lagi mancing nih. Ah, hampir dapat ikannya. Berarti kan sama dengan tidak dapat. Benar nggak? Nah, lalu kemudian kita bilang, ah, hampir selamat. Berarti kan kita tidak selamat. Jadi, kata hampir itu sama dengan tidak sebenarnya. Nah, makanya saya bilang sesuatu yang komplit. Ya, jadi sesuatu yang kita lakukan ini harus kita selesaikan dengan baik begitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Dalam Filipi 3 ayat 13, teman-teman yang buka Alkitab, ada boleh buka. Ini kata-kata Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen, kita mengarahkan pandangan kita kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita masuk kepada suatu keadaan untuk memperoleh hadiah itu. Hadiah itu apa? Ya, hidup yang kekal, kekekalan. Saya percaya kita semua yang ada di Zoom ini menantikan kedatangan Yesus. Kita pengen hidup hidup yang kekal, yaitu keselamatan, yaitu kerajaan sorga yang sudah Tuhan rencanakan untuk saya dan teman-teman semua. Makanya Tuhan bilang, ya disinilah pertandingan kita sekarang di dunia ini. Kita harus melupakan semua kehidupan kita yang lalu. Mungkin kita dulu adalah mungkin seorang peminum alkohol, atau kita punya kehidupan yang kelam dahulu kala. Maka kita melupakan dan kita menjadi baru untuk mengejar sesuatu di depan kita. Ya. Lalu kemudian something complete is better than something just begun. Nah, inilah judul kita. Sesuatu yang selesai itu lebih baik daripada sesuatu yang baru saja kita mulai. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 8 dikatakan seperti ini, teman-teman. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah, jadi ketika kita mengakhiri suatu hal lebih baik, itu lebih baik daripada akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah, jadi Tuhan mau ketika kita mau menyelesaikan segala sesuatu, maka kita harus apa? Kita harus memiliki roh panjang sabar.
untuk melakukannya dengan kesabaran ya. Something complete is better than something just begin. Passion atau kesabaran is better than too much pride. Ya, ini kalau terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi kita sabar, kita rendah hati menjalani kehidupan ini itu lebih baik daripada keangkuhan diri. Ya. Lalu kemudian awal ada akhir. Lalu ada ospek, ada wisuda. Oke. Ada awal kerja, ada pensiun. Lalu ada dibaptis, ada setia. Oke. Lalu kemudian ketika kita start juga harus menyelesaikannya. Nah, jadi ketika kita sudah di ospek, ya kita anggaplah kita kuliah di salah satu perguruan tinggi. Maka hasil akhir dari ospek itu apa? Hasil akhirnya ya wisuda, benar nggak? Ketika kita mulai kerja sebagai staf karyawan, fresh graduate baru masuk, pengalaman pertama, tentu kita berharap kita akan sampai pensiun atau kita pensiun di umur 57 tahun dalam sesuatu pekerjaan apapun yang kita lakukan, pasti ada yang namanya usia pensiun. Lalu kemudian dibaptis. Ya, ketika kita sudah memilih untuk dibaptis, ya maka kita harus memilih untuk setia. Jangan sampai ketika kita sudah dibaptis, maka kita akan apa? Kita malah meninggalkan gereja. Kita sudah dibaptis, kita meninggalkan gereja, kita meninggalkan Yesus oleh karena pasangan kita, oleh karena hal-hal lain. Good starter ya, semangat menggebu-gebu di awal suatu pernikahan ya. Kadang kita melihat beberapa artis ketika menikah semangat di awal ya, menggebu-gebu. Tetapi ketika di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga mematahkan yang cinta mula-mula tadi, kasih mula-mula tadi. Hanya semangat di awal, tapi lama-lama ketika himpitan permasalahan datang sebagainya, kita langsung kita langsung meninggalkan pasangan kita. Lalu kadang-kadang juga sangat menggebu-gebu, pernah nggak teman-teman sangat menggebu-gebu dalam melakukan pekerjaan apapun. Tetapi di 2-3 bulan berikutnya kita kendur dalam pekerjaan itu. Kita tidak selesaikan dengan baik. Saya juga pernah seperti ini dan saya juga yakin bahwa teman-teman juga pernah ada di posisi. Makanya Tuhan kita gitu. Oke, dari Yogo. Terima kasih Kak Sani untuk responnya. Next slide ya. Sampai yang di slide 15. Oke. Nah, ketika seorang atlet dia menyelesaikan suatu perlombaan lari ataupun suatu perlombaan cabang olahraga apapun, piala itu diberikan kepada orang yang sudah menyampai kepada garis finish, benar nggak? Bukan orang yang hanya unggul di garis start. Jadi sama seperti kita saat ini, kita kan sekarang sedang berlomba nih untuk melakukan sesuatu kegiatan pelayanan, ya, kerohanian, misi penyelamatan jiwa, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak berlomba sendiri. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk merenggut fokus kita daripada piala itu. Ya, entah itu rasa malas, entah itu berhala yang ada dalam hidup kita, entah itu hal-hal yang membuat hidup kita jauh daripada Tuhan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang membuat fokus kita jadi berubah nih untuk mendapatkan piala keselamatan yang kekal itu yang Tuhan telah berikan. Next slide lagi.
Lalu kemudian saya ulang kembali, ijazah itu diberikan kepada orang yang sudah selesai kuliah. Tidak pernah sejarahnya ijazah diberikan kepada orang yang belum menamatkan pendidikan. Beda cerita ya kalau ijazah palsu ya. Ijazah palsu ya kita tinggal bayar ya sisanya. Kita tinggal bayar sekian ratus juta, kita bayar hari ini, besok sudah jadi ijazah palsu. Ya, tapi bukan itu. Maksudnya kalau kita mengikuti standar pendidikan yang normal, yang legal, ya kita harus kuliah 4 tahun, menyelesaikan SKS, ada skripsi, sidang meja hijau. Lalu kita dinyatakan lulus, sehingga kita diberikan ijazah tentunya. Ya, next slide. Nah, ini ada cerita juga nih tentang Henry Ford. Ya, jadi Henry Ford ini adalah salah seorang pencipta mobil Ford ya. Dialah yang menciptakan mobil merek Ford. Jadi dia waktu itu mempunyai ide untuk membuat suatu benda yang mempermudah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga dia ciptakanlah mobil Ford ini. Tetapi ketika di tengah perjalanan dia menciptakan mobil ini, banyak sekali kegagalan yang dia terima ya. Kegagalan, hinaan dari teman-temannya, ataupun orang-orang yang menyepelekan mimpinya. Orang-orang akan bilang, tidak mungkin kamu bisa uh, menyelesaikan mobil itu. Tidak mungkin kamu bisa membuat suatu mobil. Tetapi dia tetap maju. Dia tetap pada prinsipnya untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah dia rencanakan. Apa jadinya kalau misalnya Henry Ford ini dia menyerah, dia tidak melanjutkan visinya untuk membuat suatu mobil ya tentu mungkin kita tidak akan bisa menikmati mobil seperti saat ini, seperti itu ya. Jadi ada yang memang orang-orang yang dulu ya para penemu-penemu, para visioner-visioner yang hidup di 100 tahun yang lalu, mereka memiliki visi yang menurut kita ketika mereka tidak menyelesaikannya, tentu kita akan merasa kesusahan di saat ini. Seperti misalnya Thomas Alva Edison atau listrik, Tesla dengan listriknya. Kalau mereka tidak menyelesaikan penemuan mereka, tentu kita saat ini masih gelap gulita. Tentu kita saat ini masih mungkin tidak bisa naik pesawat. Kalau dulu Wright bersaudara tidak menyelesaikan rancangannya, ya setuju ya teman-teman ya. Jadi kita memang harus berterima kasih juga kepada para pionir-pionir kita yang dulu, yang hidup lebih dulu dari kita, yang telah menciptakan inovasi-inovasi untuk mempermudah kehidupan kita di saat sekarang ini. Next slide. Ini pertanyaan dari Henry Ford juga ya, ketika dia mau menyelesaikan mobilnya. Dan ini pertanyaan ini juga bisa kita jawab dalam hati kita. How can I make my life a success? Bagaimana saya membuat diri saya sukses dalam segala hal. Sukses tidak berbicara tentang uang ya, materi yang banyak. Kita tidak berbicara itu dulu. Tetapi bagaimana daily kita hari-hari kita sukses. Contoh, kita mengajar. Bagaimana ya supaya saya sukses mengajar hari ini? Tentunya di malam hari sebelum hari H, tentu saya harus menyiapkan bahan pelajaran. Tentu saya harus membaca banyak buku. Tentu saya harus mempersiapkan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mungkin murid-murid saya besok akan tanya. Pasti kan akan seperti itu ya. Atau kita sebagai seorang pegawai kantoran, bagaimana ya supaya saya besok sukses dalam melakukan job deskripsi saya yang sudah diberikan atasan. Atasan menyuruh saya untuk melakukan besok A, B, C, D. Bagaimana ya saya bisa sukses untuk menyelesaikannya? Sama seperti saya saat ini, malam ini, harus menyelesaikan THR tadi yang tadi saya ceritakan. Saya bertanya kepada diri saya, gimana ya supaya THR ini besok bisa disajikan ke manajemen dan tidak ada yang salah gitu. Maksudnya angkanya benar. Berarti saya kan harus mempersiapkan diri saya malam ini. Mungkin saya nggak apa-apa.
saya mungkin lembur lebih malam, saya tidur lebih malam, tapi yang penting saya bisa sukses besok untuk mendeliver kepada atasan saya, kepada finance director untuk di ACC, untuk di approve, untuk pengajuan THR karyawan-karyawan. Nah, jadi biasakan kita bertanya setiap hari dalam hal apapun, how can I make my life a success? Bagaimana supaya pelayanan saya sukses besok hari? Ya, ini pertanyaan yang Henry Ford juga tanyakan ketika dia merancang sebuah mobil. Next slide. Nah, Henry Ford juga mengatakan seperti ini, teman-teman. Dia setuju dengan tema kita malam hari ini ya. If you start something, finish it. Ya, jika kamu melakukan sesuatu, ya selesaikan itu. Tapi jangan jadi berpikir begini ya. Wah, Bro Jun sudah menyelesaikan sesuatu suruh memulai sesuatu harus menyelesaikan. Jangan pula kalian yang sudah menikah, aku harus selesaikan ini istriku, suamiku aku ceraikan. Nah, tidak begitu ya. Jangan salah salah tangkap atau pacarku ini sudah apa? Dia tidak pernah lagi chat-chat saya, SMS saya nanya-nanya sudah makan atau belum. Saya sudah memulai dengan baik, saya harus menyelesaikan dengan baik. Kalian putuskan pacar kalian. Ya, bukan begitu ya. Jangan salah kaprah ya. Jadi if you start something, finish it. Ya, ketika kita melakukan segala sesuatu ya selesaikanlah dengan baik ya, bukan dengan hasil yang negatif. Oke, next slide. Nah, perseverance itu artinya ketekunan. Jadi ketekunan itu adalah kunci atau ibu dari kesuksesan tadi. Jadi ketika kita tekun melakukan segala sesuatu, ya, maka kita akan sukses dalam melakukan segala sesuatu. Saya tidak berbicara tentang sukses seperti Raffi Ahmad ya, punya banyak uang, tetapi kita berbicara saat ini, malam hari ini, sukses di dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Oke, next slide. Nah, ini Benjamin Franklin juga mengatakan seperti ini, ada quote teman-teman. Energy and persistence conquer all things. Jadi, energi kita dan persistensi dan ketekunan kita itu bisa mengalahkan semuanya. Jadi, energi yang kita punya, persistensi yang kita punya, itu kita bisa mengalahkan rasa malas, mengalahkan rasa keraguan-raguan dari orang lain untuk kita. Next slide. Oke. Samuel Johnson juga mengatakan great works are performed not by strength but by perseverance atau ketekunan. Jadi kerja yang besar itu tidak ditunjukkan dari kekuatan kita, tetapi bagaimana kita tekun untuk menyelesaikannya. Sama seperti Michael Jordan. Saya senang membaca autobiografi dari orang-orang sukses seperti kayak saya pernah baca biografinya Michael Jordan, ya pemain basket NBA, legenda. Dia dulu memulai basket itu bukan sesuatu yang mudah. Dia harus belajar melempar, berlari. Dia sampai larut malam dia berlatih untuk melempar bola. Ya, mulai dari jarak 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, bahkan sampai ke setengah lapangan. Dia belajar untuk melempar ya. Nah, di sini ada Bro Hanafi nih, coach basket ya. Mungkin Bro Hanafi tahu ceritanya bagaimana Michael Jordan bermandikan keringat, ya air mata mungkin, dia nangis untuk berlatih sampai dia bisa menjadi seorang bintang. Ya, saya percaya ketika Michael Jordan menyerah, dia menyerah untuk tidak berlatih sampai malam. Mungkin kita tidak akan mengenal Michael Jordan. Mungkin kita tidak akan mendengar sepatu yang mereknya Air Jordan. Atau mungkin kita tidak akan mendengar merek parfum yang merek Michael Jordan. Teman-teman tahu nggak? Ini ada cerita, ada merek parfum. Teman-teman bisa cek di Google. Parfumnya merek Michael Jordan. Itu harumnya luar biasa. Saya bukan saya yang beli karena saya nggak sanggup. Itu botolnya sekian mili saja, itu belasan juta. Jadi dulu waktu saya kerja di Jakarta,
bos saya kan pemilik perusahaan, dia CEO-nya lah. Dia bisa dibilang pemilik, bisa juga dibilang pegawai. Jadi dia CEO-nya. Dia punya parfum ini, terus dia cerita, Jun katanya, waktu di kantornya di ruangannya. Ini parfum merek Michael Jordan. Kamu tahu eh, 60 mili ini berapa saya beli? Itu waktu tahun 2014 ya. 2014 itu harganya sekitar 11 juta, teman-teman. 60 mili. Dan ketika disemprotkan ke tangan saya, ya ampun, tuh, itu wanginya luar biasa banget. Wanginya itu smooth dan enak banget gitu. Ya wajar lah ya harganya segitu. Kita tidak akan mengenal parfum merek Michael Jordan kalau dulu Michael Jordan tidak sampai mati-matian untuk bisa berlatih. Makanya great works are performed not by strength but by perseverance. Oke, next slide Kak Sani. Next slide lagi. Nah, ini juga saya mau ngangkat cerita ini ya. Leonardo da Vinci mengerjakan karya agungnya The Last Supper selama lebih dari 10 tahun. Jadi Leonardo da Vinci menyelesaikan lukisan ini kurang lebih dari selama 10 tahun. Ya, teman-teman bayangin. Dia menyelesaikan ini selama lebih dari 10 tahun. Jadi jangan sampai kita yang sudah dalam pelayanan baru 2-3 tahun, kita sudah menyerah. Jangan, aduh Tuhan, kayaknya capek dia untuk narik jiwa, misalnya gitu ya. Tidak ada yang mau menerima Yesus menjadi juru selamat. Aku capek Tuhan, udah 2 tahun, kayaknya perjuanganku sia-sia. Tidak boleh begitu ya. Kita harus tetap konsisten untuk melakukan pelayanan kita. Next slide lagi. Bro Jun, Ya, halo. this is your next slide, sudah? Yang ini? Ya, oke, oke. Nah, ini George Stephenson membenahi sistem lokomotif KS selama 15 tahun supaya berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, jadi George Stephenson ini dia membenahi lokomotif ini selama 15 tahun supaya berfungsi seperti yang diharapkan. Ya, kalau dia misalnya tidak membenahi lokomotif ini, tentunya kita tidak akan pernah mendengar yang namanya kereta api saat ini. Jadi kita harus berterima kasih kepada orang-orang dulu juga yang sudah melakukan kegiatan mereka, inovasi mereka untuk menyelesaikannya. Orang-orang ini harus kita contoh, teman-teman. Ya, kita ambil sisi positif dari mereka untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, saya senang kalau membagikan firman Tuhan seperti ini ada kata-kata motivasi juga ya untuk sebagai daily activity kita, daily basis kita untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini real banget yang kita rasakan. Kalau kita tidak persistensi dalam melakukan apapun, percayalah kita tidak akan bisa menjadi orang sukses. Next slide. Ya, ini yang tadi ya, yang saya sebutkan Thomas Alva Edison. Next slide lagi, Kak. Oke, next slide. Saya akan ceritakan tentang Abraham Lincoln, tapi next slide. Nah, Abraham Lincoln, dia gak, sorry Kak, next. Yang ini ya, oke, oke. Ya, yang ini, oke, yang gagal dalam bisnis. Oke, nah, Abraham Lincoln adalah orang yang gagal, sama seperti tokoh-tokoh di Alkitab. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab, itu adalah sekumpulan orang gagal. Ya, Daud pernah gagal, Salomo gagal, Simpson gagal, ya. Musa dia gagal masuk ke tanah Kanaan. Isinya orang-orang gagal, tetapi Tuhan pakai mereka dan mereka mampu menyelesaikan apa yang mereka sudah mulai. Sama seperti kayak Thomas Alva Edison ini, teman-teman. Dia berkali-kali gagal. Dia gagal dalam bisnis umur 22 tahun, tunangannya wafat ketika umur 26 tahun, dia menderita sakit saraf umur 27, gagal jadi juru bicara partai, gagal jadi anggota dewan, ya. Lalu dia terpilih menjadi anggota dewan di umur 34. Lalu dia kalah dalam pemilihan senat. Dia kalah dalam pemilihan wapres.
Lalu dia kalah lagi dalam pemilihan Senat umur 49. Lalu dia menjadi presiden AS di umur 51. Ya, sama seperti presiden kita yang baru ya sekarang ya, Prabowo ya. Itu sudah pasti kan? Dia gagal itu 3 kali dia gagal. Tetapi kali keempat ini dia coba dan dia berhasil ya, Pak Prabowo ya. Dia berhasil menjadi presiden ya, walaupun hasil dari KPU belum diumumkan, tetapi dari kita kalau kita baca dari quick count saat ini ya sudah pasti itu ya presiden kita punya presiden baru yang menggantikan Pak Jokowi yaitu Prabowo ya, yang lagunya oke gas, torang dua oke gas ya. Jadi kita harus benar-benar bisa, saya ulangi sekali lagi, kita harus benar-benar bisa persistensi dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Next slide, Kak. Nah, a solid base for success is perseverance atau ketekunan. Next slide. Next slide lagi. Oke. Ini dalam 2 Petrus 3:3 dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi ketika teman-teman merasa dalam pelayanan ya, merasa gagal, merasa tidak mampu menyelesaikan pelayanan, ingatlah ini bahwa di akhir zaman saat ini akan banyak orang-orang yang mengejek kita. Ngapain sih kamu jadi Kristen? Buat apa kamu ikut-ikut Die Promise? Nggak ada gunanya. Buat apa kamu ikut-ikut care group? 1 jam kamu habiskan care group. Lebih bagus kita nongkrong yuk, atau nonton di bioskop, atau hal-hal yang lainnya yang berbuah kejahatan, yang bisa membuahkan kejahatan yang lain. Oke, next slide. Next slide, Kak. Oke. Tetapi janji Tuhan satu teman-teman pada malam hari ini Tuhan tidak lalai sekalipun yang melayan, tetapi ia sabar kamu karena menghendaki jangan ada supaya berbuat teman-teman. Ayat yang akhir pada mengingat ketika kita sudah masuk ke dalam dunia, kita lakukan dengan sampai selesai. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, pilihlah sampai kita mati, teman. Jangan sampai di tengah jalan kehidupan teman-teman menukarkan Yesus oleh karena pasangan. Teman-teman pindah kepada saya. Bro Jun, are you there? Halo, tes. Halo? Yes, tadi kita lost. Oke. Oke. Ya, tadi sudah sampai di akhir yang tadi Kak ya, itu sudah kalimat penutup. Udah ini ya. Jadi, ya sudah. Oke. Jadi kita jangan sampai ketika Tuhan sudah memberikan kita janji, jangan sampai kita menukarkan Yesus kita ya demi hal-hal dunia. Dan ingatlah pelajaran pada malam hari ini, yang pertama, kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga. Selesaikanlah dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kata hampir. Karena kalau hampir itu berarti tidak. Jadi jangan sampai kita memakai kata hampir-hampir selesai, hampir menang, hampir lulus. Tapi biarlah kita membuang kata hampir ini menjadi kita menyelesaikannya. Saya menyelesaikan A, saya menyelesaikan B, saya menyelesaikan C, saya menyelesaikan D. Jadi biarlah renungan yang singkat ini boleh menguatkan kita untuk kita semakin lebih dekat kepada Tuhan ya.
Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian saya malam hari ini, biarlah itu menjadi pelajaran untuk kita. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong saya dimaafkan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk bagi nama Tuhan saja. Terima kasih. Saya bela nama Yesus. Amin.